warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevorina Sayidina. Perkenalkan, nama saya Rido Mulyo Pambagio. Perkenalkan, nama saya Rubia Rubiata Rubia. Apa itu masa remaja? Masa remaja itu antara anak-anak dan masa dewasa. Menurut Alfred berpendapat bahwa pada masa remaja itu terjadi proses perkembangan yang meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan terjadi pada hubungan antara orang tua dengan cita-cita mereka. Pembentukan cita-cita mereka merupakan orientasi masa depan. Selanjutnya itu perubahan fisik pada remaja. Perubahan fisik adalah proses perubahan yang berlangsung secara fisik dan merupakan gejala primer pada pertumbuhan remaja. Perubahan ini meliputi dari ukuran tubuh, proporsi tubuh, ciri-ciri kelamin primer, ciri-ciri kelamin sekunder, contohnya itu pembentukan tulang, haid atau menstruasi pada wanita, dan mimpi basah pada laki-laki. Selanjutnya itu ciri-ciri pada masa remaja. Yang pertama itu perubahan yang cepat secara fisik dan kematangan seksual. Baik terjadi pada internal maupun eksternal. Internalnya itu seperti sistem pencernaan, sistem respirasi, dan sistem sirkulasi. Eksternalnya itu seperti ukuran tubuh, baik berat badan, tinggi badan, dan proporsi tubuh. Yang kedua itu peningkatan emosional yang berlangsung secara cepat, yang disebut dengan masa storm atau masa stres. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari pertumbuhan fisik terutama pada hormon. Yang ketiga itu perubahan pada hal menarik bagi dirinya dan hubungan orang lain. Yang keempat itu adalah perubahan nilai. Dulu saat anak-anak kita dianggap penting, saat mendekati dewasa kita dianggap kurang penting. Yang kelima itu kebanyakan remaja itu bersikap ambivalen dalam menghadapi situasi. Maksudnya itu di satu sisi remaja ingin bebas, tapi di sisi lain remaja itu merasa takut, rendah diri, dan tidak percaya dalam tanggung jawab yang akan dia dapatkan. Slide selanjutnya itu perubahan yang penting pada masa remaja. Yang pertama itu perubahan ukuran tubuh. Setahun sebelum kematangan anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan berat badan 5-10 kg. Yang kedua itu perubahan proporsi tubuh. Yang ketiga itu ciri-ciri kelamin utama seperti haid atau menstruasi untuk anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Yang keempat itu ciri-ciri kelamin yang kedua. Membesarnya payudara, melebarnya pinggul, tumbuhnya bulu pada ketiak dan kemaluan bagi anak perempuan, dan timbulnya jakun, tumbuhnya kumis dan jenggot bagi anak laki-laki, suara membesar, dan bulu-bulu pada daerah-daerah sensitif. Selanjutnya itu perubahan fisik selama masa remaja. Yang pertama itu percepatan pertumbuhan. Bagi anak laki-laki percepatan pertumbuhan itu berbeda-beda, berkisar antara 10,5 tahun sampai 16 tahun. Bagi anak perempuan itu dimulai pada umur 7,5 tahun sampai 11,5 tahun dan puncak itu 12 tahun. Yang kedua itu proses kematangan seksual, ditandai dengan yang pertama itu kriteria kematangan seksual, yang kedua itu permulaan kematangan seksual, dan yang ketiga itu urutan gejala-gejala kematangan seksual. Tahap pubertas. Yang pertama itu tahap prapubertas. Ciri-ciri seks sekunder itu mulai tampak namun organ reproduksi belum berkembang dengan baik. Yang kedua itu tahap puber. Tahap puber ini kriteria kematangan seksual mulai tampak atau muncul, ditandai dengan haid atau menstruasi pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Yang ketiga itu tahap pasca pubertas, ditandai dengan keraguan, rasa takut, tidak aman pada remaja yang mengakibatkan perilaku tidak baik. Faktor yang mempengaruhi perubahan fisik pada remaja. Yang pertama itu pengaruh keluarga, yang kedua itu pengaruh gizi, yang ketiga itu gangguan emosional, yang keempat itu kesehatan, yang kelima adalah jenis kelamin, yang keenam itu perubahan bentuk tubuh, dan yang terakhir itu status sosial ekonomi. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada remaja. Yang pertama itu pergaulan negatif atau tidak baik. Yang kedua itu kehidupan masyarakat yang bobrok. Yang ketiga itu munculnya bacaan-bacaan atau film-film yang tidak baik. Yang keempat itu kondisi ekonomi yang kurang baik. Yang kelima adalah perceraian orang tua. Yang keenam itu konflik atau perselisihan orang tua. Yang keenam itu perlakuan orang tua yang kurang baik bagi anaknya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik intelektual peserta didik pada usia remaja awal. Apa itu intelektual? Intelektual berarti kekuatan mental yang menyebabkan manusia dapat berpikir dan berkenaan dengan proses berpikir, atau bisa juga kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Selanjutnya, menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek memiliki 3 arti. Yang pertama adalah kecakapan untuk berpikir, mengamati, dan mengerti. Yang kedua adalah kecakapan mental yang besar atau sangat intelligence. Dan yang ketiga adalah pikiran atau intelijensi. Selanjutnya, bagaimana karakteristik perkembangan intelijensinya? Yang pertama ada sifat deduktif hipotesis. Artinya, dalam penyelesaian masalah, remaja pada usia awal ini biasanya dia akan sebelum menganalisis dia akan mengemukakan teori-teori, kemudian menganalisis dan mengemukakan bagaimana cara-cara penyelesaiannya. Seperti contohnya terdapat sebuah premis yang menyatakan bahwa semua burung mempunyai bulu. Bebek adalah burung, artinya penyelesaiannya berarti bebek mempunyai bulu. Seperti itu. Dan yang kedua adalah berpikir operasional, juga berpikir kombinasoris. Misalnya terdapat 5 gelas yang berisi cairan-cairan berwarna. Kemudian dikombinasikan antara warna satu dengan warna yang lainnya sehingga menghasilkan warna kombinasi. Nah, remaja diberikan permasalahan bagaimana cara untuk menentukan kombinasi dari warna tersebut. Nah, biasanya remaja awal akan mengemukakan sesuai dengan pendapat dan pemikirannya secara abstrak. Nah, dari penyelesaian itu, remaja akan berpikir bahwa penyelesaian masalah dapat dihasilkan dari pemikiran-pemikiran pendapat yang bersifat abstrak. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama adalah usia. Jadi, semakin bertambah usia dari seseorang atau semakin meningkat perkembangan usianya, maka pemikiran atau intelektualnya juga akan bertambah karena dipengaruhi oleh kejadian atau peristiwa yang dia alami sehingga menimbulkan cara berpikir yang baru dan dapat mengasah kemampuan dan intelektual dari remaja tersebut. Nah, yang kedua adalah dari faktor keluarga. Artinya, keluarga itu adalah lingkungan pertama atau lingkungan yang terdekat kita yang dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Dengan melatih potensi sejak dini untuk terbiasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, itu dapat menjadi faktor yang dapat meningkatkan intelektual dari seorang remaja. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekitar, baik lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah yang bisa membuat seorang remaja meningkatkan intelektualnya ataupun menurunkan intelektualnya. Artinya di sini bagaimana lingkungan itu dapat memberikan permasalahan-permasalahan dan cara-cara penyelesaian yang sesuai dengan usia remaja pada awal. Jadi apabila remaja itu baik, maka akan berpotensi untuk meningkatkan kemampuan intelektual dari seorang remaja semakin baik. Tapi begitu juga sebaliknya, jika lingkungan itu buruk, maka tidak akan berkembang intelektual dari seorang remaja, terutama pada usia remaja awal yang masih rentan dan masih kurang paham akan permasalahan-permasalahan yang rumit. Selanjutnya adalah hubungan antara intelektual dan tingkah laku. Bagi remaja, terutama usia remaja awal yang berusia 12-15 tahun, kepribadiannya seringkali berbeda antara hari ini dan hari esok. Karena pikiran remaja seringkali dipengaruhi oleh ide-ide atau teori-teori yang bersifat kritis terhadap apa yang dikatakan oleh orang tua, dikatakan oleh guru, oleh saudara dan lingkungan sekitar terhadap kondisi atau situasi yang dia hadapi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Remaja awal mulai mempertanyakan apakah informasi-informasi yang dia dapat benar dengan apa yang sebenarnya dia rasakan dan dia alami. Pemikiran-pemikiran seperti itu akan membuat remaja akan terus-menerus mencari informasi dan menimbulkan rasa tidak puas yang ada dalam dirinya, sehingga dia akan meyakinkan dirinya dan menimbulkan rasa puas yang ada dirinya dan menemukan jawaban yang tepat dan juga sesuai dengan apa yang dia alami atau dalam kemampuan abstraksinya. Pengembangan minat dan bakat peserta didik
usia remaja awal. Yang pertama, apa sih minat itu? Minat merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran perasaan, harapan, keinginan, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada keinginan tertentu. Minat itu ada apa aja? Yang pertama itu ada minat terhadap pribadi dan sosial. Nah, ini itu timbul karena adanya penerimaan sosial yang dipengaruhi rekreasi, yaitu mengarahkan minat rekreasi terhadap perkembangan hobi seperti terutama olahraga. Nah, contohnya itu kayak remaja pria lebih mengedepankan olahraga yang berorientasi pada fisik, terutama kayak sepak bola, badminton. Sedangkan remaja putri itu lebih bersifat feminim seperti renang. Yang ketiga ada minat terhadap agama. Nah, di sini remaja udah mendiskusikan topik-topik agama dengan teman sebayanya. Nah, seperti kayak dosa dan neraka, pahala dan surga, kan itu hal-hal yang abstrak kan? Nah, itu masih abstrak. Remaja itu dapat diminat remaja terhadap agama itu bisa melemah dan bahkan praktek agama seperti ibadah sering ditinggalkan. Yang terakhir ada minat terhadap sekolah dan orang tua. Nah, itu dipengaruhi oleh minat orang tua dan kelompok pergaulannya. Jika orang tua atau kelompok pergaulannya berorientasi pada kerja, maka remaja itu cenderung meminati sekolah-sekolah kejuruan yang mengedepankan keterampilan kerja. Yang kedua ada pengertian bakat. Menurut William B. Michael, bakat merupakan kapasitas diri seseorang di dalam melakukan latihannya. Dan menurut Bing James, bakat merupakan kondisi atau seperangkat sifat yang dianggap sebagai tanda kemampuan individu untuk menerima latihan. Nah, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Pertama itu ada anak itu, contohnya itu dari anak itu sendiri. Misalnya anak itu kurang berminat dalam mengembangkan bakatnya atau dia mempunyai masalah pribadi. Nah, sehingga anak itu mengalami hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Yang kedua ada lingkungan anak. Misalnya contohnya anak itu mempunyai bakat dalam suatu bidang, tetapi kondisi ekonomi orang tuanya itu tidak mencukupi. Nah, sehingga tidak dapat mendukung kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Karakteristik anak berbakat. Yang pertama itu ada potensi. Potensi itu disebabkan oleh faktor keturunan. Potensi juga didapatkan ketika seorang ibu mengandung anaknya. Itu didapatkan dari nutrisi yang baik. Yang kedua ada cara menghadapi masalah. Nah, ketika anak sedang mengalami masalah, anak tersebut sudah mengetahui metode pendekatan dan alat strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ada prestasi. Nah, contohnya itu ketika anak mempunyai bakat dalam suatu bidang, anak itu harus menggalinya. Hubungan antara bakat dengan prestasi. Dengan adanya bakat, seorang dapat mencapai prestasi, tapi perlu dibarengi dengan latihan yang intensif. Contohnya seperti dia mempunyai bakat menggambar. Nah, orang tuanya itu memasukkan ke dalam les gambar. Nah, orang tuanya itu bertujuan supaya dia menjadi pelukis terkenal. Nah, karena hal itu akan menjadi prestasi sosial peserta didik remaja awal. Yang pertama ada pengertian hubungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain di dalam kehidupannya. Nah, sosialisasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap kehidupan sosial. Nah, menurut Erik Erikson pada saat ini remaja awal sedang mengalami krisis identitas. Erikson menambahkan bahwa penemuan jati diri seseorang didorong oleh pengaruh sosial kultural, yaitu berkenan dengan segi sosial dan penerimaan di dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada keluarga, membatasi pergaulan anak dan mengekang berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, dan juga sebaliknya. Yang kedua ada kematangan. Kematangan mental dan kemampuan berbahasa ikut pula menentukan keberhasilan seseorang dalam berhubungan sosial. Yang ketiga ada sosial ekonomi. Masyarakat akan memandang seseorang dalam konteks yang utuh dalam pendidikan. Pendidikan memberikan warna terhadap kehidupan sosial. Pendidikan moral diajarkan dengan tujuan untuk membentuk kepribadian dalam diri seorang remaja. Yang terakhir ada kapasitas emosi dan intelijensi. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi dan memiliki emosi yang stabil, maka akan mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Yang terakhir ada pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Pengaruh egosentris mempengaruhi pikiran remaja karena pertama, cita-cita dan idealisme yang baik. Nah, terkadang itu menitik beratkan pada pikiran sendiri tanpa memperhitungkan pendapat dari orang lain. Ada terlalu fokus pada pendapat sendiri. Nah, sifat egos ini menyebabkan reaksi lain, yaitu melebihkan diri sendiri.